Saya kira jelas, karena dalam perjanjian tersebut telah diatur berbagai macam kemudahan investasi Australia ke Indonesia dan juga sebaliknya investasi Indonesia ke Australia. Karena tidak banyak yang tahu bahwa investasi Indonesia ke Australia juga cukup signifikan. Dan untuk itulah kita harapkan betul dengan IASEPA ini arus investasi to traffic tentunya nantinya dapat dipermudah. Sektor-sektor yang saat ini sangat diminati oleh investor Australia di Indonesia, antara lain di sektor pertambangan, di sektor pendidikan, dan juga di sektor hospitality, termasuk diantaranya di sektor pariwisata. Baik, terkait dengan hal tersebut, apakah ada peningkatan signifikan antara kedua negara setelah adanya IASEPA ini, Pak Kris? IASEPA baru saja diratifikasi, nanti sehingga belum resmi diberlakukan. Nanti setelah instrumen ratifikasinya dipertukarkan, maka secara resmi IASEPA akan dinyatakan resmi diberlakukan. Meskipun demikian, sebetulnya sudah ada beberapa langkah yang dilakukan terkait dengan early implementation dari IASEPA ini. Misalnya antara lain kemudahan bagi warga negara Indonesia untuk dapat masuk ke Australia dan bekerja di Australia melalui fasilitas Working Holiday Visa yang ketika IASEPA belum diberlakukan telah dinaikkan dari angka 1.000 menjadi 2.500. Dan ketika nanti IASEPA ini secara resmi diberlakukan, maka akan dinaikkan menjadi 4.100 per tahunnya, dan dalam jangka waktu 5 tahun akan naik menjadi 5.000. Saya kira ini satu sektor yang bisa dimanfaatkan betul bagi teman-teman di Indonesia terkait dengan adanya lapangan pekerjaan yang sangat terbuka di Australia bagi warga negara Indonesia. Baik, Pak Kris, terkait dengan komitmen antara kerjasama RI dan juga Australia ini, apakah terlihat ada optimisme atau komitmen yang lebih optimis di sini, Pak? Misalnya dalam arti adanya peningkatan jumlah investasi dan juga pada sektor-sektor yang Anda sebutkan tadi. Saya kira iya, karena itulah tujuan dari adanya IASEPA ini. IASEPA ini suatu produk perjanjian yang pembahasannya cukup lama, 8 tahun. Kedua negara sangat serius agar ini dapat segera diimplementasikan, karena kita yakini bahwa at the end IASEPA ini akan dapat memberikan kemanfaatan bagi Indonesia dan Australia. IASEPA ini kita namakan Comprehensive Economic Agreements. Jadi tidak hanya menyangkut masalah perdagangan barang, tidak hanya menyangkut masalah investasi, bahkan lebih dari itu, antara lain juga menyangkut capacity building atau peningkatan human capital yang saat ini telah menjadi salah satu top priority dari pemerintah kita. Saya yakin ini akan memberikan kemanfaatan yang besar, karena itulah merupakan tujuan utama kita mau menandatangani IASEPA tersebut.